Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bhinneka Eka Bakti. Pertama-tama, di sini saya ingin mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan dan rahmatnya, saya dapat menjelaskan soal ujian akhir semester saya yang diberikan oleh Profesor Fernandes Simangunsong. Di sini saya akan menjelaskan soal pertama. Yang pertama adalah coba Anda jelaskan kembali apa yang menjadi pemahaman dasar dalam mendalami pengantar filsafat ilmu. Yang A. Mengapa kita pamong praja perlu belajar filsafat ilmu? Jawabannya adalah dalam segala sesuatu hal yang kita pikirkan, kita lihat, kita dengar, kita rasakan, dan apa yang kita ketahui lewat manca indera tidak lepas dengan yang namanya ilmu dan pengetahuan. Setiap manusia secara naluriah dan alamiah dibekali dengan rasa ingin tahu. Setiap detik dan waktu kita selalu bertanya-tanya dan tidak pernah berhenti memikirkan sesuatu untuk mengetahui dan mendapatkan sebuah jawaban. Oleh karena itu, ilmu dan pengetahuan pun tidak pernah lepas dari yang namanya filsafat. Mengingat sumber semua ilmu yang berkembang sekarang ini adalah filsafat, dan filsafat sebagai ibu dari berbagai ilmu, yaitu Mother of Science, di dalamnya dibahas mengetahui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berbicara mengenai apa yang akan dikaji dari sebuah ilmu, berbicara mengenai apa. Epistemologi berbicara mengenai bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar, yaitu berbicara mengenai bagaimana. Sedangkan aksiologi berbicara mengenai kegunaan sebuah ilmu, atau berbicara mengenai nilai kegunaan atau manfaat. Nah, dalam istilah yang kurang abstrak, filsafat membuat orang berpikir tentang apa yang orang lakukan. Seperti dalam aktivitas manusia yang paling menarik, terletak dalam pemikiran tentang bagaimana dan mengapa itu dilakukan, dan bagaimana itu bisa dilakukan dengan baik. Dengan cara ini, filsafat adalah disiplin yang mempelajari sejarah dan struktur penyelidikan untuk mengajukan pertanyaan kritis yang akan ditanyakan oleh setiap orang yang ingin tahu dan sadar diri. Nah, ini melangkah lebih jauh dengan mencoba untuk secara sistematis dari pandangan disiplin dalam filsafat. Filsafat ilmu menimbulkan pertanyaan yang lebih tepat. Oke, secara epistemologis, filsafat ilmu bertanya tentang apa sifat dan karakteristik esensial dari pengetahuan ilmiah. Bagaimana pengetahuan itu diperoleh? Bagaimana pengetahuan itu dikodifikasikan dan disajikan? Bagaimana pengetahuan itu harus diteliti? Dan bagaimana pengetahuan itu dijamin atau divalidasi? Secara etis, filsafat sains mengarahkan pertanyaan ke sistem nilai yang dimiliki para ilmuwan dan menanyakan bagaimana nilai-nilai memengaruhi praktik dan kesimpulan sains. Masalah etika juga muncul dalam mempertimbangkan dampak sains terhadap nilai-nilai orang yang terkena dampak sains, baik langsung atau tidak langsung. Menurut Biddle 2013. Kemudian, mengapa seorang praja atau seorang pamong praja perlu belajar filsafat ilmu? Banyak aspek yang tidak putus untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dikarenakan sangat penting bagi seorang pamong praja mempelajari filsafat ilmu sendiri. Karena yang pertama, filsafat melatih kemampuan untuk mengevaluasi informasi, menganalisis masalah secara logis, dan menolak asumsi yang diterima begitu saja. Filsafat membekali seseorang dengan kemampuan berpikir proporsional dan bijaksana untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga adalah filsafat mendorong pertanyaan mendasar tentang hakikat keberadaan, nilai, dan makna yang membantu individu memahami dirinya sendiri dan tempatnya di dunia, dan juga mengajarkan kemampuan refleksi untuk mengevaluasi kembali asumsi, belajar dari kesalahan, dan menemukan prinsip-prinsip pemikiran yang koheren dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, dengan mempelajari filsafat, seseorang dapat melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas, termasuk memahami pandangan orang lain dengan lebih kritis. Banyak pertanyaan mendasar dalam disiplin ilmu yang bersifat filosofis. Filsafat menyediakan alat untuk memahami dasar dan hubungan antar ilmu. Oke, kemudian yang B. Soal yang B adalah jelaskan pemahaman Anda tentang filsafat, dogma, dan ideologi. Baik, filsafat ilmu memiliki hakikat bertanya terus-terus. Filsafat adalah sikap bertanya itu sendiri. Apakah kita sudah menjadi filsuf di bidang ilmu yang kita termasuk ilmu pemerintahan? Atau dengan kata lain, filsafat adalah sebuah sistem pemikiran atau lebih tepat cara berpikir yang terbuka
terbuka untuk dipertanyakan dan dipersoalkan kembali. Kemudian filsafat adalah sebuah tanda tanya dan bukan sebuah tanda seru. Filsafat adalah pertanyaan dan bukan pernyataan. Filsafat berbeda dengan ideologi dan dogma yang cenderung tertutup, menganggap kebenaran tertentu sebagai sesuatu yang tidak dapat dipersoalkan dan diterima begitu saja. Sebaliknya, filsafat dan ilmu pengetahuan pada umumnya tidak menerima kebenaran apapun sebagai sesuatu yang telah selesai. Kemudian esensi filsafat sendiri terikat dengan kata philos dan sophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Esensi kebijaksanaan berpikir dari hulu ke hilir dengan mempertimbangkan berbagai kendala, sebab akibat sehingga sesuatu masalah yang muncul dalam gerakan pemikiran manusia dapat dipahami secara komprehensif atau sering disebut pemikiran dan pandangan filsafat. Sementara itu, objek material ilmu sosiologi yang yaitu masyarakat dengan halnya dengan antropologi. Objek materialnya sama dengan sosiologi, tetapi formalnya yaitu fisik manusia termasuk budaya fisik dan non-fisik yang dalam memproses perkembangannya banyak diwarnai oleh rumpun ilmu humaniora. Jadi, filsafat sendiri digunakan untuk pencarian kebenaran, penelaran kritis, studi mendalam, aplikasi praktis, dan sifatnya yang berpikir radikal atau mendasar, rasional, logis dan sistematis, komprehensif atau menyeluruh, universal atau berlaku secara umum, sistematis, koheren atau runtuh, spekulatif atau tidak faktual, dan kritis. Kemudian, yang kedua adalah dogma. Dogma merupakan pokok ajaran, kepercayaan, atau prinsip yang dianggap mutlak benar dan harus diterima sebagai kebenaran yang tidak boleh dibantah atau diragukan oleh pengikut suatu sistem keyakinan atau organisasi. Secara etimologi, dogma berasal dari kata Yunani, yaitu dokein, yang awalnya berarti pendapat atau apa yang tampak benar. Namun seiring waktu, maknanya berkembang menjadi ketetapan, keputusan, atau prinsip yang otoritatif. Ciri-ciri utama dogma yaitu adalah yang pertama, kebenaran mutlak. Dianggap sebagai kebenaran yang diwahyukan, definitif, dan tidak bergantung pada pembuktian empiris atau rasional manusia. Yang kedua adalah otoritatif, yaitu ditetapkan oleh otoritas tertinggi dalam suatu kelompok, misalnya gereja, pendiri aliran filsafat, atau majelis ulama. Yang ketiga adalah tidak boleh diragukan, yaitu mendasari seluruh sistem kepercayaan. Meragukan dogma berarti meragukan fondasi dari keyakinan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah aksiomatik. Aksiomatik yaitu dalam konteks tertentu, dogma berfungsi sebagai prinsip dasar yang tidak perlu dibuktikan lagi dan menjadi titik tolak bagi ajaran lainnya. Dalam konteks filsafat, penerimaan tanpa kritis, dogma adalah klaim atau ajaran yang diterima begitu saja tanpa melalui proses analisis, kritik, dan pengujian rasional yang ketat. Lawannya filsafat kritis. Filsafat yaitu yang cinta kebijaksanaan harusnya selalu bertanya dan menyelidiki sampai ke akar-akarnya, yang bersifat radikal. Yaitu dogma sebaliknya, menutup pintu bagi penyelidikan lebih lanjut, sehingga bertentangan dengan semangat skeptisisme dan kritik filosofis. Dogmatisme adalah sikap kaku atau keyakinan yang berlebihan terhadap dogma yang dianut, menolak adanya kebenaran lain, dan menutup diri dari dialog kritis. Kemudian, konsep dogma sendiri dikaitkan dengan dogma sebagai landasan legislatif, yaitu aturan dan peraturan yang mutlak. Dogma adalah kekuatan berpikir legalistik yang menjadi unsur pembeda dalam penelitian pemerintahan. Dogma sebagai lawan dari sikap kritis, penerimaan tanpa persoalan. Dogma dalam pengertian negatif adalah pandangan yang cenderung mengganggu kebenaran tertentu. Sebagai salah sesuatu yang tidak bisa dipersoalkan dan harus diterima begitu saja, penerimaan tanpa persoalan. Dogma dalam pengertian negatif adalah pandangan yang cenderung menganggap kebenaran tertentu sebagai sesuatu yang tidak bisa dipersoalkan dan harus diterima begitu saja. Yang ketiga adalah ideologi, yaitu merupakan sistem komprehensif dari ide-ide, keyakinan, norma, dan nilai yang berfungsi sebagai cetak biru fundamental atau mendasar yang memandu tindakan, aspirasi, dan organisasi suatu kelompok, gerakan sosial, atau negara. Ideologi memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup, serta membentuk identitas kolektif dan struktur sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Ideologi lebih dari sekedar pandangan politik, ia meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ideologi bukanlah kumpulan ide yang acak, melainkan kumpulan konsep bersistem yang terorganisir menjadi suatu kerangka berpikir yang koheren. Kerangka ini mencakup penjelasan tentang realitas saat ini, cita-cita yang ingin dicapai, dan metode untuk mencapainya. Istilah ideologi sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu
ideologie yang dicetuskan oleh Antoine de Tracy. Kata ini merupakan gabungan dari kata Yunani, ide atau gagasan, pola atau ide, dan logia, studi tentang atau ilmu. Secara harfiah, ini berarti ilmu tentang gagasan. Dialogi sendiri memiliki fungsi sebagai berikut, yakni struktur pengetahuan atau kerangka pikir, yang kedua adalah orientasi tindakan, yang ketiga adalah legitimasi atau pembenaran, yang keempat adalah solidaritas dan integrasi atau pemersatu, yang kelima adalah pengendalian sosial, yang keenam adalah pembaharuan atau transformasi sosial. Kemudian soal yang ketiga, yakni jelaskan pengertian ilmu dan pengetahuan. Nah, di sini setiap manusia secara naluriah dan alamiah dibekali rasa ingin tahu. Ada kelompok masyarakat yang memiliki rasa tahu yang besar, rasa ingin tahu yang besar. Dan sebaliknya, ada yang memiliki rasa ingin tahu yang terbatas atau yang kecil. Hal tersebut dipengaruhi oleh sistem kebudayaan masyarakatnya. Pandangan di atas jalan dengan pendapat Neil Turnbull yang menyatakan bahwa rasa ingin tahulah yang mengendalikan sebagian besar pikiran kita sehari-hari. Turnbull menambahkan bahwa sebagian hidup kita adalah untuk berpikir. Beberapa pikiran terjernih kita timbul dari sikap bertanya terhadap diri kita sendiri dan dunia. Guna memenuhi rasa ingin tahunya, kemudian manusia menggunakan otaknya untuk berpikir. Makanya manusia kemudian disebut sebagai Homo sapiens, atau makhluk berpikir. Patung manusia terkenal, karya Auguste Rodin, 1840 sampai 1917 yang diberi nama The Thinker, menggambarkan seorang manusia sedang duduk berpikir. Dari berbagai buku yang membahas mengenai filsafat ilmu, diperoleh penjelasan bahwa dari waktu ke waktu ternyata makin sulit untuk membuat definisi tentang ilmu secara tepat. Sebab ilmu telah berkembang secara tepat dan perkembangannya tidak pernah mengikuti sebuah garis lurus. Menurut Van Persson, bahwa ilmu tidak berkembang secara berkesinambungan dalam suatu ruang lingkup, yaitu netral, melainkan tersendat-sendat, terbina oleh motif-motif ideologis. Jadi bahwa tidak berkembang secara bersinggungan dalam satu lingkup netral, melainkan tersendat-sendat dan banyak modifikasi tertentu. Kemudian menurut Hofer 1989, ilmu adalah seperangkat aturan dan bentuk guna penelitian yang diciptakan oleh orang-orang yang menghendaki jawaban yang handal. Sedangkan Jawidzatna berpendapat bahwa ilmu adalah deskripsi data pengamalan secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rumus-rumus yang sederhana. Dari pendapat di atas dapat diturunkan esensi pengertian ilmu sebagai berikut. Yang pertama adalah berisi deskripsi dan pengalaman. Yang kedua adalah tersusun secara metodis dalam rumusan yang mudah dipahami. Yang ketiga adalah diciptakan secara sengaja untuk memperoleh jawaban yang handal mengenai persoalan alam dan sosial. Kemudian, pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui dan mungkin diketahui oleh manusia. Pengetahuan sendiri sifatnya sangat luas, karena mencakup segala sesuatu yang diketahui oleh manusia sekarang ini maupun yang mungkin diketahui pada masa mendatang, baik yang bersifat empiris maupun yang bersifat non-empiris. Sebagai contoh, santet, teluh, atau ilmu hitam lainnya adalah pengetahuan manusia mengenai cara-cara untuk menghancurkan musuh, tapi sampai saat ini pengetahuan tersebut belum masuk sebagai kategori sebuah ilmu. Karena belum ada yang meneliti secara akademis dan kemudian menuliskannya untuk dikritisi oleh kalangan luar, dalam wacana umum, istilah ilmu sains dalam pengetahuan seringkali ditukar-tempatkan. Secara sederhana, dapat dibungkukkan bahwa setiap ilmu adalah pengetahuan, sedangkan setiap pengetahuan belum tentu merupakan sebuah ilmu. Nah, sebab ilmu adalah pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Kemudian menurut Nanoka dan Takeuchi 1995, pengetahuan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang A, pengetahuan eksplisit atau explicit knowledge merupakan pengetahuan formal yang dapat diwujudkan dalam bahasa dan dialihkan antar individu. Yang B, pengetahuan tacit atau tacit knowledge yang dikenal juga sebagai pengetahuan informal, mengakar pada pengalaman pribadi dan melibatkan kepercayaan, perspektif, dan nilai. Kemudian menurut pendapat Russell 2006, bahwa pengetahuan bagian dari kepercayaan yang benar. Setiap hal mengenai pengetahuan merupakan hal mengenai kepercayaan yang benar, tetapi bukan sebaliknya. Pengetahuan yang benar secara empiris memerlukan bukti. Menurut Russell,
ada 3 cara untuk mendefinisikan pengetahuan sebagai bagian dari kepercayaan yang benar, yaitu pertama, menitik beratkan pada konsep tentang bukti yang pasti atau self-evidence. Yang kedua adalah menghapuskan perbedaan antara premis dan kesimpulan dan menyatakan bahwa pengetahuan merupakan kepercayaan yang seluruhnya bersifat koheren. Yang ketiga adalah meninggalkan konsep tentang pengetahuan dan menggantikannya dengan kepercayaan-kepercayaan yang mendorong sukses. Pada masyarakat barat, umumnya kebudayaannya bersifat eksplisit, sehingga pengetahuan yang dimiliki menjadi lebih terbuka dan lebih banyak yang dapat diungkapkan. Sebaliknya, pada masyarakat timur, kebudayaan cenderung bersifat implisit, samar-samar, dan lebih banyak bersandar pada perasaan, sehingga banyak sekali pengetahuan yang atau belum terungkap. Pada nilainya tidak kalah tinggi dengan budaya yang diungkapkan secara eksplisit di kalangan masyarakat barat. Oke, kemudian adalah soal yang D, jelaskan tentang ciri-ciri ilmu. Nah, ilmu juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ilmu adalah pengetahuan yang memiliki objek tertentu. Nah, apa maksudnya? Jadi setiap ilmu harus memiliki objek tertentu untuk dikaji. Pada awalnya, hanya ada satu ilmu, yakni filsafat, yang dianggap sebagai ilmu dari segala ilmu, yaitu Mother of Science. Tetapi karena ilmu filsafat tidak dapat menjawab semua persoalan yang dihadapi manusia, muncullah cabang-cabang ilmu lainnya. Objek ilmu dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni objek materia dan objek formal. Menurut Pujawiyatna, bahwa objek material adalah objek yang disoroti sebuah ilmu, baik berupa gejala alam dan atau gejala sosial. Sedangkan objek formal adalah sudut pandangan penyorotan. Pada awalnya muncul cabang filsafat ilmu pengetahuan, filsafat berpikir, filsafat tingkah laku, filsafat alam, dan lain sebagainya. Kemudian dari masing-masing cabang-cabang filsafat muncullah cabang-cabang ilmu yang baru. Kemudian yang B adalah ciri-ciri yang B adalah ilmu adalah pengetahuan yang memiliki objek tertentu. Nah, mengingat semua sumber ilmu yang berkembang saat ini yaitu filsafat, maka di dalamnya dibahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi sendiri berbicara mengenai apa yang akan dikaji dari sebuah ilmu, yakni berbicara mengenai apa. Epistemologi berbicara mengenai bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar atau berbicara mengenai bagaimana. Dan aksiologi berbicara mengenai kegunaan sebuah ilmu atau berbicara mengenai nilai kegunaan atau manfaat. Metodologi ilmu pemerintahan adalah epistemologi dari ilmu pemerintahan, yakni metode yang membahas bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar di bidang ilmu pemerintahan. Pada pendekatan interdisiplin sebuah ilmu tertentu, misalnya ilmu pemerintahan, mencoba mengamati gejala dan peristiwa pemerintahan. Titik fokusnya tetap pada inti ilmu pemerintahan, yakni kewenangan dan pelayanan publik. Kemudian ciri-ciri yang C adalah ilmu adalah pengetahuan yang bersifat empiris. Mengenai hal ini, Surya Sumantri mengemukakan bahwa ilmu membatasi diri hanya kepada kejadian empiris. Objek penelaahan ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Objek ilmu yang bersifat empiris merupakan kekuatan sekaligus kelemahan ilmu dibandingkan pengetahuan lainnya. Ciri bahwa ilmu adalah pengetahuan yang bersifat empiris, yakni adalah yang A, dapat ditangkap oleh panca indera, yang B, bersifat terukur, yang C, dapat diamati, yang D, dapat diverifikasi oleh pihak lain. Apalagi ahli filsafat dari Belgia, Karl R. Popper menyatakan bahwa pendapatnya, every scientific statement must be tentative forever. Artinya, bahwa setiap pernyataan ilmiah selalu bersifat tentatif, selalu terbuka ruang untuk didiskusikan dan akhirnya menemukan kebenaran ilmiah baru. Kemudian ciri-ciri yang D adalah ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Menurut Hoover, bahwa unsur-unsur yang membentuk sebuah limas ilmu terdiri dari konsep-konsep, ubah-ubah atau variabel, hipotesis-hipotesis, dan pengukuran-pengukuran. Sedangkan menurut Van Persson, bahwa unsur-unsur yang membentuk limas ilmu adalah definisi-definisi dan pengertian-pengertian. Hubungan antara unsur-unsur yang membentuk sebuah limas ilmu hendaknya bersifat fungsional, sehingga terbentuk sebuah kesatuan yang sistematis untuk digunakan memperoleh kebenaran, yakni ilmu adalah pengetahuan yang tersistematisasi. Dan ciri-ciri yang E adalah ilmu adalah pengetahuan yang dapat ditransformasikan sebagai konsekuensi logis dari pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dipergunakan untuk kepentingan umat manusia, maka ilmu dapat ditransformasikan dari satu orang kepada orang lain. Melalui proses transformasi semacam itu, ilmu menjadi berkembang dan memberi manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia. Transformasi dapat dilakukan melalui
bentuk tatap muka di dalam kuliah, diskusi atau seminar, melalui buku maupun melalui teknologi komunikasi jarak jauh atau internet, serta berbagai cara lainnya. Dengan adanya revolusi komunikasi, transformasi, ilmu dapat dilakukan secara lebih cepat dan meluas. Kemudian ciri-ciri yang F adalah ilmu adalah pengetahuan yang bersifat universal dan bebas nilai. Nah, tujuan tertinggi, the ultimate goals, keberadaan ilmu yang diciptakan manusia adalah memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, ilmu haruslah bersifat universal. Ciri-ciri ilmu yang bersifat universal adalah bebas ruang, space free, bebas waktu atau time free, atau bebas nilai, value free. Nah, sifat universalitas yang dicita-citakan ilmu nampaknya lebih mungkin dicapai oleh ilmu-ilmu yang sudah mapan atau oleh ilmu alam dan ilmu sketsa. Sedangkan untuk ilmu-ilmu sosial, sifat universalitas keilmuannya sulit dicapai. Kajian-kajian ilmu sosial justru bertolak dari kenyataan-kenyataan sosial atau sosial fakta yang terikat pada nilai-nilai setempat. Disinilah tantangan besar yang dihadapi oleh ilmuwan sosial untuk membuat ilmunya dapat diterima secara meluas. Kemudian soal yang E, jelaskan tentang etos ilmu sosial. Dalam perkembangan ilmu pemerintahan sebagai sebuah ilmu, perlulah terlebih dahulu diketahui ilmu induknya. Ilmu pemerintahan merupakan bagian dari ilmu sosial yang berkembang sangat pesat di Eropa. Hal ini dapat kita lihat dari tulisan Roald Dahrendorf, seorang guru besar dari St. Anthony College Oxford, yang menuliskan tentang etos ilmu sosial, yang menampilkan tulisan-tulisan ahli ilmu sosial terdahulu seperti Comte, Durkheim, Fourier, Pareto, Parsons, Popper, dan Weber. Bentuk tunggalnya menunjukkan sebuah komunitas metode dan pendekatan yang saat ini hanya diamati oleh beberapa orang. Sedang bentuk jamaknya, yakni ilmu-ilmu sosial mencakup ekonomi, sosiologi, dan antropologi, dan ilmu politik dan pemerintahan. Di perbatasannya, ilmu-ilmu sosial menjangkau kajian individualitas atau psikologi sosial, secara kajian ilmiah, biologi sosial, geografi sosial. Kemudian, ilmu-ilmu sosial tumbuh dari filsafat moral, sebagaimana ilmu-ilmu alam tumbuh dari filsafat alam. Kemudian, 5 perkembangan yang berasal dari Comte atau yang dimunculkan oleh tradisi-tradisi lain makin mengaburkan gambaran metodologis tentang ilmu-ilmu sosial. 5 hal tersebut yakni sebagai berikut. Yang A, banyak dari mereka yang memakai analogi ilmu-ilmu alami melakukan riset rasional atau riset sosial secara serius. Yang B, ilmu tentu saja lebih dari sekedar kegiatan penemuan fakta. Yang C, pada pengertian abad ini, lahir sebuah dikotomi metodologi yang mengangkat aspek lain atau pemikiran lain tentang ilmu sosial. Yang D, akan segera terlihat bahwa ketiga pendekatan di atas sejauh ini paling terkait dengan subjek sosiologi perlu serta sejarahnya. Kemudian yang E, berada di antara pengetahuan bagaimanapun caranya diperoleh dan nilai-nilai. Kemudian soal yang F, jelaskan tentang kriteria kebenaran ilmiah. Nah, untuk memperoleh kebenaran, baik kebenaran ilmiah maupun kebenaran sejati, manusia berusaha mengembangkan ilmu dan pengetahuan. Sesuai dengan objek ilmu yang bersifat empiris, maka kebenaran yang dicari ilmu adalah kebenaran ilmiah. Seiring dengan perkembangan ilmu di dunia, teori pemerintahan pun mengalami pasang surut. Di Indonesia, ketika masa reformasi, jumlah teori dan paradigma pemerintahan yang digunakan selama ini dipertanyakan karena tidak mampu membantu menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, pemahaman konsep pemerintahan harus dilihat dalam gejala yang komprehensif. Sesuai dengan objek ilmu yang bersifat empiris, maka kebenaran yang dicari ilmu adalah kebenaran ilmiah. Khusus bagi ilmu sosial, Major mengemukakan pendapatnya bahwa etos dari ilmu sosial adalah mencari kebenaran objektif atau the objective truth. Upaya mencari kebenaran yang objektif tidaklah mudah, sebab objek yang dikaji ilmu sosial adalah manusia dengan segala aktivitasnya yang bersifat sebagai dinamis. Dalam upaya mencari kebenaran akan muncul berbagai pandangan yang bias, karena yang A adalah pengaruh warisan dari generasi lama. Kemudian yang B adalah pengaruh lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang C adalah pengaruh individu yang bersangkutan. Karena individu terkadang sangat dominan dalam menerima suatu perubahan. Oke, kemudian soal yang G.
Jelaskan tentang ukuran kebenaran ilmiah. Nah, ukuran kebenaran ilmiah diperdebatkan sudah ada sepanjang munculnya peradaban manusia. Dari berbagai literatur tentang filsafat ilmu, setidaknya ada 3 teori mengenai kriteria kebenaran ilmiah, yaitu yang pertama adalah teori koherensi, yakni mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila ia berkoherensi atau merujuk pada sesuatu yang telah dianggap benar sebelumnya. Teori koherensi dalam ilmu sosial terlihat pada rujukan teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis gejala dan peristiwa yang diamati. Hal tersebut nampak pada kerangka pemikiran maupun tinjauan pustaka yang digunakan. Teori koherensi mengatakan bahwa apabila aksioma sebagai sesuatu yang benar, maka dapat disusun beberapa dalil dari aksioma tersebut. Kemudian yang B adalah teori korespondensi, yaitu mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila berkorespondensi dengan fakta, data, dan informasi. Artinya bahwa kebenaran tersebut harus ditunjang oleh keadaan empirik, itu bersifat empiris. Kebenaran korespondensi juga memiliki kedalaman dilihat dari orang yang mengamati fakta, mengumpulkan data, dan memberikan informasi yang benar. Teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell 1692 sampai 1970. Russell mengatakan 2 cara di dalam memahami objek ini, yakni knowledge by acquaintance, yakni pengetahuan melalui cara mengevakuasi, dan knowledge by description, yakni pengetahuan melalui cara menjelaskan. Russell mengatakan bahwa pengetahuan dikenali melalui data yang kita miliki, yakni yang dikatakan oleh Russell dalam Surya Sumantri bahwa kebenaran adalah suatu sifat dan kepercayaan dan diturunkan dari kalimat yang menyatakan kepercayaan dengan suatu fakta atau lebih di luar kepercayaan. Contoh kebenaran korespondensi adalah ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, bukan Kuala Lumpur. Hal tersebut menunjukkan fakta, sehingga terbuktilah kebenaran yang bersifat empirik. Dan yang ketiga adalah teori pragmatis, yakni mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Artinya benar atau tidaknya sesuatu pertanyaan akan diukur dari kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, teori ini dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce. Nah, kebenaran pragmatis dalam ilmu sosial terlihat dari kedalaman suatu kajian, sehingga kajian tersebut menyumbangkan kegunaan atau saran yang dapat dilaksanakan secara langsung, atau saran praktis, maupun untuk kegunaan atau saran yang dapat menjadi dasar pengembangan ilmu di masa yang akan datang, atau saran akademis. Kedalam kesimpulan dari sebuah kajian akan menjadi cermin bahwa ilmu tersebut semakin berkembang dan akan menghasilkan banyak pengikutnya. Nah, dalam mencari kebenaran melalui metode ilmiah, seseorang perlu memiliki landasan pemikiran yang digunakan untuk sebagai rujukan. Artinya, aktivitasnya tidak berangkat dari awal sama sekali. Sebab sebuah adagium Latin mengatakan bahwa nil novi sub sol, yang maknanya di bawah matahari sebenarnya tidak ada yang baru. Nah, apa yang akan dikaji atau diteliti oleh seseorang sebenarnya telah dikaji oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda. Hanya saja orang seringkali tidak mengetahui bahwa hal tersebut hal yang sedang dikajinya telah dibahas orang lain karena kekurangan komunikasi ilmiah maupun terbatasnya publikasi. Nah, kemudian soal yang H. Jelaskan tentang hubungan antara metodologi, metode, dan teknik. Nah, perkembangan suatu disiplin ilmu senantiasa bergantung pada metodologinya. Dalam mempelajari metodologi ilmu, termasuk ilmu pemerintahan, hanya diajarkan pada mahasiswa tingkat magister maupun doktor. Untuk tingkat sarjana, materi dari metodologi ilmu dimasukkan ke dalam mata kuliah filsafat ilmu. Padahal metodologi ilmu menampilkan pemikiran metodologis yang didorong oleh kebutuhan akademik dalam rangka memajukan ilmu yang bersangkutan. Kata metode dan metodologi sering digunakan secara bergantian atau dipertukarkan, khususnya pada kegiatan penelitian. Sehingga kadang terkesan pengertian metode atau metode dikacaukan dengan pengertian metodologi. Tidak jarang istilah metodologi digunakan, tetapi yang dimaksudkan sebenarnya adalah metode. Sebaliknya, menggunakan istilah metode, namun yang dimaksud adalah metodologi. Fakta semacam itu terlihat pada penggunaan istilah metode penelitian atau research methods dan metodologi penelitian, research methodology. Nah, sebaliknya, dalam arti luas, metode penelitian merupakan cara yang terarut atau sistematik dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu, untuk mendapat informasi yang berhubungan dengan masalah yang diselidiki yang dibutuhkan sebagai solusi atas masalah tersebut.
Pada sisi lain, metodologi sebagai pengetahuan tentang metode, uraian tentang metode, dan kemudian metode menurut Routledge dan Paul sebagai sebuah logika dan dari penyelidikan ilmiah. Oleh karena itu, signifikansi dari pengertiannya tergantung pada kata metode. Kemudian implikasi dari definisi metodologi itu sendiri adalah seperangkat prinsip-prinsip atau kriteria-kriteria melalui mana para metodologisit dapat menilai kebenaran dari prosedur-prosedur, dan jika metode penelitian menyangkut cara yang dipergunakan untuk melakukan penelitian, maka metodologi penelitian mengandung pengertian mengenai penjelasan tentang alasan penggunaan cara untuk melakukan penelitian yang dipilih. Jadi proses penelitian dikenal sebagai metode penelitian, sedangkan studi tentang metodologi penelitian dinamakan sebagai metodologi penelitian juga. Kemudian soal yang I. Jelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, mendalami ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pemerintahan membuat kita tidak mudah terombang-ambing oleh perkembangan ilmu lain, serta akan menambah diskursus ilmu pemerintahan agar lebih dikenal masyarakat guna menunjukkan eksistensinya. Nah, dari sudut pandang filsafat ilmu, hakikat sebuah ilmu dapat dilihat dari 3 hal, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu persambungan. Nah, yang pertama adalah ontologi ilmu pemerintahan. Apa yang ingin diketahui ilmu pemerintahan, dan pertanyaan lain, apakah yang menjadi bidang telahan ilmu pemerintahan? Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa kejadian yang berhubungan gejala dan peristiwa pemerintahan yang bersifat empiris menjadi objek penelaahan ilmu pemerintahan. Asumsi pertama, menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu nama lain, baik dalam bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Berdasarkan keserupaan tersebut, dapat dikelompokkan beberapa objek yang serupa dalam satu golongan. Asumsi kedua adalah anggapan bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan keilmuan bertujuan mempelajari tingkah laku suatu objek dalam suatu keadaan tertentu. Nah, asumsi ketiga, kita menganggap setiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan, tetapi gejala merupakan mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap dengan urutan kejadian yang sama. Berdasarkan ketiga asumsi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ontologi ilmu pemerintahan dapat dilihat dari objek-objek tertentu yang mempunyai keserupaan satu sama lainnya. Adapun objek ilmu pemerintahan dapat dibagi dua, yaitu A. Objek materia, ilmu pemerintahan adalah negara. Yang B. Objek forma ilmu pemerintahan adalah hubungan antara negara dengan rakyatnya dalam konteks kemenangan dan pelayanan publik. Secara ontologi, ilmu pemerintahan memiliki objek materi yang sama dengan ilmu-ilmu yang lain, yaitu ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum, tata negara, dan ilmu administrasi negara dalam ikatan metodologis. Ilmu yang mempunyai objek materia sama akan A. Memiliki hubungan yang sangat erat, B. Sangat mempengaruhi, C. Saling meminjam konsep dan teori, kemudian yang kedua adalah epistemologi ilmu pemerintahan. Epistemologi atau teori pengetahuan membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran yang lainnya. Dengan perkataan lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dan menerapkan metode keilmuan, sehingga epistemologi sebuah ilmu senantiasa berkaitan dengan metodologi ilmu tersebut dan dapat menjelaskan ciri khas dari ilmu tersebut. Kemudian, epistemologi ilmu pemerintahan senantiasa berkaitan dengan metodologi ilmu pemerintahan dan ciri khas ilmu pemerintahan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dasar dan pengandaiannya. Epistemologi sendiri memiliki aliran-aliran sebagai berikut, yakni adalah yang pertama adalah skeptisisme, yang kedua adalah rasionalisme, yang ketiga adalah empirisme, yang keempat adalah perpaduan antara rasionalisme dan empirisme. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi ilmu pemerintahan. Sampailah kita pada sebuah pertanyaan. Apakah gunungan ilmu itu dan apakah manfaat ilmu itu? Tidak dapat disangkal lagi bahwa ilmu telah banyak mengubah dunia dalam memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wadah kehidupan yang duka. Namun apakah ilmu selalu merupakan berkat dan penyelamat bagi manusia? Secara ontologis dan aksiologis, ilmuwan harus mampu menilai antara yang baik dan buruk
yang pada hakikatnya mengharuskan dia menentukan sikap dan fungsi. Nilai kegunaan sebuah ilmu akan sangat bergantung pada pelaksanaan fungsi ilmu yang berkepentingan untuk seluruh umat manusia. Ada 5 fungsi ilmu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi mendeskripsikan, yang kedua adalah fungsi menjelaskan, yang ketiga adalah fungsi memverifikasi, yang keempat adalah fungsi memprediksikan, yang kelima adalah fungsi membentuk teori. Nah, aksiologi sebuah ilmu haruslah mampu menjelaskan kelima fungsi tersebut secara simultan, sehingga sebuah ilmu akan semakin fungsional dan semakin banyak pendukungnya. Kemudian, bagaimanakah aksiologi ilmu pemerintahan sesungguhnya? Kehidupan ilmu pemerintahan bagaikan kerangkap di atas batu, hidup segan, mati tak mau. Mengapa? Karena yang pertama adalah ilmu pemerintahan kekurangan konsep dan teori sebagai alat analisis sehingga kurang menjelaskan gejala dan peristiwa aktual. Kedua adalah ilmu pemerintahan kekurangan pendukung dan pemimpin yang memiliki kepedulian untuk mengembangkan ilmu dan kemahirian pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah praktisi ilmu pemerintahan khususnya birokrasi sebagai pengguna ilmu pemerintahan tidak memiliki tradisi menulis. Kemudian yang keempat adalah banyak ilmuwan lain terutama dari ilmu politik yang masih meragukan eksistensi ilmu pemerintahan itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah ahli-ahli di bidang ilmu pemerintahan kurang mendapat penghargaan dalam pengembangan karirnya. Sehingga banyak jabatan di pemerintahan yang memerlukan keahlian ilmu pemerintahan saat ini diisi oleh berbagai disiplin ilmu lainnya tanpa memperhatikan kompetensinya. Nah, kemudian soal yang 10, yakni adalah yang J. Soal yang J, jelaskan tentang definisi pemerintah dan pemerintahan. Nah, dari ensiklopedia pemerintahan dan kewarganegaraan digambarkan mengenai kronologi pemerintahan yang dimulai dari tahun 8000 sebelum Masehi sampai sekarang. Pada awal peradaban, manusia yang semula menjadi pemburu dan perampu, kemudian dengan memelihara ternak dan bercocok tanam, mereka dari kelompok pengembara menjadi kelompok yang menetap, yang kemudian terbentuklah pemerintahan yang primitif untuk mengelola pertahanan bersama menghadapi serangan binatang buas maupun musuh dari kelompok lain. Nah, perkembangan pemerintahan yang ada saat ini tidaklah lepas dari eksistensi organisasi pemerintah yang ditempatkan sebagai organisasi untuk melayani kepentingan publik. Pada bagian lain, De Vere menyebutkan bahwa the term government comes from the Greek word, which means steering a ship, memposisikan pemerintahan ibarat kemudi kapal, atau mendorong. De Vere membagi pengertian pemerintahan ke dalam dua pengertian, yakni dalam arti sempit sebagai sebuah institusi atau government as an institution, sedangkan dalam arti luas, pemerintah diartikan sebagai proses atau government as a process. Dalam konteks bahasa Indonesia, dibedakan antara pemerintahan sebagai sebuah institusi atau orang yang memerintah, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses atau aktivitas memerintah. Nah, jadi dalam arti sempit itu sendiri, kata pemerintah merujuk pada wujud kewenangan negara dan diarahkan pada sekelompok orang yang memiliki kewenangan pada unit tertentu pada saat tertentu. Pemerintah memang selalu dikaitkan dengan kewenangan atau authority, sedangkan politik berkaitan dengan kekuasaan atau power, sebab kewenangan adalah kekuasaan yang sah, yang biasanya didasarkan atas hukum. Dan dalam arti luas juga dijelaskan bahwa pemerintah adalah cara untuk memerintah entitas tertentu pada saat tertentu pula. Kata pemerintah merujuk pada metode tertentu, tujuan dan tingkatan pengendalian masyarakat oleh negara. Dari definisi kata government dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemerintah berkaitan erat dengan kewenangan atau authority, bukan dengan kekuasaan atau power, meskipun kewenangan adalah salah satu bentuk kekuasaan, yakni kekuasaan yang sah. Definisi kewenangan atau authority menurut manajemen innovation workshop adalah the right to perform or command. It allows it harder to act in certain decided ways and to directly influence the action of others through orders. Selanjutnya menjelaskan juga ada tipe otoritas. Ada 3, yakni yang pertama adalah line authority, yang kedua adalah staff authority, yang ketiga adalah functional authority. Baik, kemudian saya akan menjelaskan soal yang nomor 2 di ujian akhir semester. Yakni soalnya adalah, coba Anda jelaskan kembali apa yang menjadi pemahaman dasar dalam mendalami pengantar filsafat ilmu.
Kemudian soal yang A adalah jelaskan beda pemahaman antara ilmu filsafat dengan filsafat ilmu. Kemudian yang dimaksud dengan ilmu filsafat. Filsafat sendiri atau filosofi secara harfiah berarti love of wisdom, yaitu cinta terhadap kebijaksanaan. Dalam arti yang lebih luas, filsafat adalah sebuah aktivitas yang dilakukan orang-orang saat mereka ingin memahami kebenaran-kebenaran yang mendasar tentang diri mereka, dunia di mana mereka tinggal, dan hubungan mereka dengan dunia maupun sesama. Akademisi yang mempelajari filsafat umumnya mempertanyakan, menjawab, dan berdiskusi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang paling dasar. Belajar filsafat umumnya menjadikan manusia lebih bijaksana. Bijaksana artinya memahami pemikiran yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Pengertian filsafat dalam sejarah berkembangnya pemikiran kefilsafatan antara satu ahli filsafat dan ahli filsafat lainnya selalu berbeda, serta hampir sama banyaknya dengan ahli filsafat itu sendiri. Pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni secara etimologi dan terminologi. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu filsafat. Nah, filsafat secara etimologi, yakni kata filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama filosofi atau filosofi, serta dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah filosofia. Kata filosofia terdiri atas nama philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan, yakni love of wisdom, cinta akan kebijaksanaan, dalam arti yang sedalam-dalamnya. Dengan demikian, seorang filsuf adalah pecinta atau pencari kebijaksanaan. Dan yang B, filsafat secara terminologi. Secara terminologi adalah arti yang dikandung oleh istilah filsafat. Hal ini disebabkan batasan dari filsafat itu sendiri banyak, maka sebagai gambaran diperkenalkan berbagai batasan sebagai berikut. Yang pertama adalah Plato, yang kedua adalah Aristoteles, yang ketiga adalah Prof. Dr. Fuad Hasan, yang keempat adalah Immanuel Kant, yang kelima adalah René Descartes. Dan yang B adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu atau philosophy of science adalah cabang dari filsafat yang berfokus pada asumsi, dasar, metode, dan implikasi dari ilmu pengetahuan, sedangkan serta kegunaan dan keuntungan dari ilmu pengetahuan. Disiplin ilmu ini terkadang tumpang tindih dan metafisika, ontologi, dan epistemologi. Filsafat ilmu mempertanyakan hal-hal seperti apa itu ilmu pengetahuan, apa tujuan ilmu pengetahuan, dan bagaimana kita menginterpretasikan hasil dari ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu berguna untuk beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu membedakan ilmu dan saintisme, yang memutlakkan berlakunya ilmu dan tidak menerima cara pengenalan lain selain cara pengenalan yang dijalankan ilmu. Yang kedua adalah memberi jawab atas pertanyaan, makna dan nilai, dalam hal mana ilmu membatasi diri dari penjelasan mekanisme saja. Dan yang ketiga adalah merefleksi, menguji, mengkritik asumsi, dan metode keilmuan, sebab ada kecenderungan penerapan metode ilmiah tanpa memperlihatkan struktur ilmu itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah dari hubungan historisnya dengan ilmu, filsafat menginspirasikan masalah-masalah yang akan dikaji oleh ilmu. Nah, kemudian ilmu filsafat. Ilmu filsafat memiliki definisi disiplin induk yang mempelajari hakikat segala sesuatu secara mendasar dan universal, yang memiliki objek kajian sangat luas, mencakup realitas, keberadaan, metafisika, moralitas atau etika, keindahan atau estetika, dan aturan berpikir. Kedudukannya adalah sebagai sumber atau ibu dari segala jenis ilmu pengetahuan atau mother of science. Tujuannya adalah mencari kebijaksanaan dan jawaban atas pertanyaan fundamental kehidupan. Kemudian yang filsafat ilmu atau philosophy of science memiliki definisi cabang dari filsafat yang secara khusus mengaji dasar, asumsi, dan metode ilmu pengetahuan yang memiliki objek kajian terbatas pada cara kerja ilmu, validitas ilmiah, dan batasan-batasan pengetahuan, yakni fokus pada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kedudukannya adalah salah satu cabang atau spesialisasi di bawah naungan ilmu filsafat. Tujuannya adalah untuk menguji kebenaran ilmiah, prosedur, metodologi, dan nilai guna sebuah ilmu bagi manusia. Dan soal yang B adalah jelaskan konkret dari filsafat dan penjabaran dari etimologi filsafat. Nah,
Filsafat ilmu memiliki hakikat bertanya terus-menerus. Filsafat adalah sikap bertanya itu sendiri apakah kita sudah menjadi filsuf di setiap bidang ilmu kita termasuk ilmu pemerintahan. Nah, filsafat yaitu gerakan berpikir yang hidup di tengah situasi konkret dan dinamis. Berfilsafat yaitu proses menjadikan kebijaksanaan atau wisdom intelektual dan sosial semakin membumi di tengah manusia lainnya. Dan demikian, filsafat menjadi lebih dekat dan akrab dengan kehidupan manusia lain di dunia. Filsafat merupakan sumber dari dan dasar dari cabang-cabang filsafat yang lain, termasuk di dalamnya yaitu filsafat ilmu. Filsafat ilmu di berbagai kalangan filsuf dianggap sebagai suatu cabang filsafat yang sangat penting dan meski dipelajari secara mendalam, filsafat tentunya sangat berbeda dengan ilmu. Karena untuk mengaji dan mengetahui apakah sesuatu itu adalah ilmu, ternyata dasarnya adalah dengan jalan berpikir secara mendalam atau berkontemplasi. Filsafat berbeda dari ideologi dan dogma, yang cenderung tertutup dan menganggap kebenaran tertentu sebagai sesuatu yang tidak dapat dipersoalkan dan diterima begitu saja. Sebaliknya, filsafat dan ilmu pengetahuan pada umumnya tidak menerima kebenaran apapun sebagai sesuatu yang telah selesai. Kemudian, esensi filsafat sendiri terikat dengan kata filos dan sofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Esensi kebijaksanaan berpikir dari hulu ke hilir dengan mempertimbangkan berbagai kendala, sebab akibat sehingga suatu masalah yang muncul dalam gerak pemikiran manusia dapat dipahami secara komprehensif atau sering disebut pemikiran dari pandangan filsafat. Sementara itu, objek material ilmu sosiologi yaitu masyarakat. Dengan demikian, halnya dengan antropologi, objek materialnya sama dengan sosiologi, tapi formalnya yaitu fisik manusia termasuk budaya fisik dan non-fisik yang dalam proses perkembangannya banyak diwarnai oleh rukun ilmu humaniora. Kemudian secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebenaran. Suatu dorongan terus-menerus, suatu dambaan untuk mencari dan mengejar kebenaran. Dalam pengertian ini, yang pertama-tama mau diungkapkan adalah bahwa filsafat adalah sebuah upaya, sebuah proses, sebuah pencarian, sebuah quest, sebuah pemburuan tanpa henti akan kebenaran. Jadi filsafat secara umum bisa diartikan sebagai kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan sesuatu pandangan yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Menurut tradisi filsafat yang tua, konon istilah Yunani filosofia digunakan Pythagoras untuk menyebut gerak pencarian akan kebijaksanaan dan kebenaran yang biasa dilakukan oleh manusia. Kebijaksanaan dalam bentuk yang utuh dan sempurna hanya ada pada ilahi, sementara manusia yang terbatas sudah merasa puas dengan menegaskan diri sebagai pecinta dan bukan pemilik kebijaksanaan dan kebenaran utuh. Dan akal budinya, manusia hanya mampu mendekatkan diri kepada kebenaran yang utuh. Ia tidak akan pernah meraihnya secara lengkap dan sempurna satu kali untuk selamanya, menurut Sabrul Khan. Kemudian filsafat juga merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis yang dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami secara melakukan eksperimen dan percobaan-percobaan, akan tetapi dengan mengutarakan masalah secara sama. Mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Kemudian, dalam memahami apa sebenarnya filsafat itu, tentu saja tidak cukup hanya mengetahui asal-usul dan istilah yang digunakan, melainkan juga harus memperhatikan konsep dan definisi yang diberikan oleh para ahli filsuf. Berikutnya adalah diketekahkan beberapa konsep dan definisi yang sekiranya bisa memadai untuk memberikan gambaran tentang apakah filsafat itu. Menurut Socrates mendefinisikan bahwa filsafat sebagai suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia. Dan menurut Plato memiliki berbagai gagasan tentang filsafat. Yakni Plato pernah mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan mumi. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa filsafat adalah penyelidikan tentang sebab dan asas-asas yang paling akhir dan segala sesuatu yang ada. Kemudian yang ketiga adalah Aristoteles. Aristoteles juga memiliki beberapa gagasan yang mengenai filsafat. Antara lain, ia mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dan realitas yang ada. Ia pun mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berupaya mempelajari pri ada selaku pri ada atau being as being atau peri ada bagaimana adanya atau being such. Kemudian menurut Al-Farabi, filsafat itu ialah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki
hakikatnya yang sebenarnya. Kemudian menurut Prof. Muhammad Yamin, filsafat merupakan pemusatan akal pemikiran sehingga manusia dapat menemui kepribadiannya, seraya di dalam kepribadiannya itu dialaminya secara sungguh. Kemudian peranan filsafat. Filsafat memiliki peran melihat dari sebab-sebab kelahiran filsafat dan proses perkembangannya. Sesungguhnya filsafat telah memerankan sedikitnya 3 peranan utama dalam sejarah pemikiran manusia. Ketiga perannya yang telah diperkenankannya sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Kemudian soal yang ketiga adalah yang C. Jelaskan pemahaman tentang siapakah sosok filsuf. Nah, filsuf adalah individu yang secara mendalam mempelajari dan mendalami filsafat, yakni studi sistematis mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, etika, logika, dan realitas. Mereka tidak hanya mencari pengetahuan, tetapi juga kebijaksanaan, mencoba memahami dunia dan tempat manusia di dalamnya. Dalam sejarah umat manusia, peran filsuf sangat penting. Mereka tidak hanya menjadi pemikir, tapi juga pembantu arah moral, politik, dan budaya suatu zaman. Dalam artikel ini, kita akan membahas siapakah itu filsuf, apa saja ciri mereka, dan bagaimana pengaruh mereka dalam kehidupan modern. Oke, secara etimologis, istilah filsuf berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophos, yang berarti adalah pecinta kebijaksanaan. Yaitu philo yaitu cinta, sophia yaitu kebijaksanaan. Maka filsuf adalah pecinta kebijaksanaan yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam melalui akal dan penalaran. Filsuf tidak hanya berkutut pada teori, banyak dari mereka justru berpengaruh besar dalam praktik kehidupan nyata, mulai dari bidang etika, hukum, pendidikan, hingga politik dan sains. Ciri-ciri seorang filsuf sendiri yaitu, yang pertama adalah berpikir kritis dan sistematis. Yang kedua adalah bersifat reflektif. Yang ketiga adalah terbuka terhadap perspektif lain. Yang keempat adalah memiliki argumentasi logis. Nah, saya akan menjelaskan tokoh filsuf dunia yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah Socrates, menekankan pentingnya pertanyaan dan dialog sebagai cara mencari kebenaran. Ia dikenal lewat metode Socratik, yaitu mengajukan pertanyaan terus-menerus untuk menggali pemahaman. Yang kedua adalah Plato, itu murid Socrates yang mendirikan akademi di Athena, mengembangkan teori di dunia ide dan menulis karya penting seperti The Republic. Yang ketiga adalah Aristoteles, yaitu murid Plato yang fokus pada dunia nyata, mengembangkan logika, formal, dan meletakkan dasar bagi banyak ilmu modern. Yang keempat adalah Confucius, yaitu filsuf Tiongkok yang mengajarkan pentingnya moralitas, tata krama, dan struktur sosial yang harmonis. Yang kelima ada Immanuel Kant, filsuf Jerman yang membahas batasan pengetahuan manusia dan membentuk dasar etika modern dengan konsep imperatif kategoris. Kemudian yang keenam adalah Karl Marx, yaitu filsuf dan ekonom yang pemikirannya tentang kelas sosial dan kapitalisme masih menjadi referensi hingga saat ini. Nah, filsuf adalah sosok penting dalam dunia modern. Walaupun filsafat sering dianggap sebagai bidang yang kuno dan teoritis, justru di dunia modern inilah relevansi filsafat semakin terasa. Yaitu dalam dunia teknologi, dalam dunia pendidikan, dalam politik dan hukum, dan dalam kehidupan pribadi, yang berkesimpulan bahwa filsuf adalah pilar penting dalam perkembangan peradaban manusia. Mereka bukan hanya pemikiran yang abstrak, tetapi pembentuk realitas kita hari ini, dari sistem politik, nilai moral, kemudian hingga pandangan hidup. Dan dalam dunia modern yang serba cepat dan penuh informasi ini, pemikiran filosofis menjadi kompas yang membantu kita menavigasi kompleksitas hidup. Mengenal filsuf dan pemikirannya bukan hanya tentang sejarah atau teori. Itu adalah jalan menuju pemahaman yang lebih dalam terhadap diri kita sendiri dan dunia tempat kita hidup. Oke, kemudian soal yang D adalah jelaskan tentang fenomenologi filsafat. Nah, fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yakni phainastei, yang mengandung arti menunjukkan dirinya sendiri. Istilah yang lain dari fenomenologi adalah phailomenon. Secara harfiah, fenomenologi berarti nampak atau menampakkan diri. Fenomena merupakan fakta yang disadari dan masuk atau menampakkan diri dalam pemahaman manusia. Fenomenologi menggambarkan pengalaman manusia yang terkait dengan objek.
Fenomenologi adalah pendekatan filsafat yang memusatkan perhatian pada gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Menurut Bagus, dalam Hasbiansyah, ilmu bisa diperoleh dengan mengalami secara sadar suatu peristiwa. Dalam fenomenologi, tidak ada teori, tidak ada hipotesis, dan tidak ada sistem. Kemudian pendekatan fenomenologi itu sendiri saat ini sudah banyak digunakan oleh para peneliti sebagai pendekatan atau metodologi penelitian. Pada awalnya, fenomenologi adalah pendekatan filsafat yang berdasarkan pada filsafat ilmu. Banyak literatur yang menyepakati bahwa banyak fenomenologi adalah Edmund Husserl. Bagi Husserl, realitas merupakan perluasan dari kata nature. Artinya, nature science menggunakan realitas sebagai keseluruhan benda dalam ruang dan waktu. Dan Husserl secara intens menggunakan fenomenologi sebagai kajian filsafat yang kemudian menjadi metodologi penelitian. Pertama kali pada tahun 1859 sampai 1938. Krisis ilmu pengetahuan yang terjadi pada saat itu menjadikan latar belakang munculnya fenomenologi. Fenomenologi muncul karena kejenuhan pendekatan dan metode pemikiran pada saat itu. Kejenuhan yang dimaksud tersebut adalah metode pemikiran yang pada akhirnya cenderung mengarah pada dua paham utama, yaitu idealis dan realis. Pada penganut paham idealis mengatakan bahwa realitas tidak terpisah dari subjek. Artinya, sesuatu yang ada di luar subjek merupakan konfirmasi dari apa yang ada dalam pikiran manusia. Sedangkan para penganut paham realis mempercayai adanya realitas yang berada di luar subjek. Artinya, pengetahuan hanya dapat diperoleh ketika subjek mengalami realitas objektif tersebut. Husserl pada saat itu berargumen bahwa ilmu pengetahuan berpegangan pada asumsi yang salah terkait konsep teori sejati. Fenomenologi Husserl berusaha untuk menemukan hubungan antara teori dengan dunia kehidupan yang dihayati. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan teori murni yang dapat diterapkan pada praktik. Tujuan utama fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari universal. Fenomena hanya dapat diungkap dan dipahami dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang khusus. Kemudian konsepsi fenomenologi Husserl merupakan konsep atau pendekatan yang sederhana. Asumsi filosofis yang mendasari fenomenologi adalah pembahasan secara mendalam mengenai segala sesuatu bentuk pengalaman manusia. Nah, para pengikut konsepsi fenomenologi Husserl seperti Mostekes, Stewart, dan Ikunas berlandaskan pada asumsi filosofis yang beragam. Hal itu disampaikan oleh Kurzweil. Namun pada akhirnya asumsi filosofis yang mereka pegang bermuara pada argumen yang sama, yakni fenomenologi berakar pada studi tentang pengalaman hidup seseorang, pengalaman yang dieksplorasi bersifat sadar, dan pengembangan deskripsi esensi, bukan merupakan penjelasan atau analisis. Secara lebih mendalam, asumsi filosofis fenomenologi menjelaskan bahwa manusia mengalami pengalaman hidupnya dalam sebuah kesadaran. Pendekatan ini bermula pada keterbukaan subjektif. Maksudnya adalah subjek membuka diri terhadap berbagai hal yang muncul atau nampak. Subjek membiarkan fenomena tersebut membanjiri pikirannya. Kemudian subjek menyelami lebih dalam terkait apa yang sedang datang di kepalanya melalui kesadarannya. Proses ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan dialog intersubjektif. Seorang fenomenologi harus mempunyai sifat terbuka terhadap segala realitas. Fenomenolog selalu berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, kemudian memaknai realitas tersebut. Akan sulit untuk menggunakan fenomenologi sebagai pendekatan pencarian kebenaran. Jika individu yang memiliki pemikiran tertutup, keterbukaan seorang fenomenolog akan membuatnya tidak cepat mengevaluasi dan menyimpulkan. Artinya seorang fenomenolog menunda terlebih dahulu justifikasinya terhadap suatu realitas. Keterbukaan dari seorang fenomenolog adalah ekstensi dari filsafat tanpa persangkaan, seperti yang diungkapkan oleh Stewart dan Meekness. Teori konsepsi atau asumsi-asumsi yang telah dipegang sebelumnya dipinggirkan terlebih dahulu. Hal ini dinamakan oleh epoche oleh Husserl. Kemudian macam-macam fenomenologi. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai konsep dasar dari fenomenologi, terutama terkait perannya sebagai pendekatan pencarian ilmu pengetahuan. Kemudian secara mendasar fenomenologi
mencoba untuk mengungkapkan realitas yang dialami subjek untuk kemudian dimaknai oleh peneliti. Fenomenologi terus dikembangkan oleh para pemikir atau filosof setelah Husserl. Perkembangan tersebut akhirnya memunculkan sistem baru dalam fenomenologi. Dan para pemikir atau filosof tentunya memiliki gaya, asumsi, pandangan, bahkan memiliki cara-cara tertentu yang berbeda dari apa yang digariskan oleh Husserl. Hal ini membuat fenomenologi berkembang hingga menjadi beberapa jenis atau klasifikasi, yaitu peneliti mencoba menjelaskan secara umum mengenai jenis-jenis fenomenologi tersebut. Yang pertama adalah fenomenologi Husserl. Yang kedua adalah fenomenologi Martin Heidegger. Yang ketiga adalah fenomenologi Jean-Paul Sartre. Yang keempat adalah fenomenologi Merleau-Ponty. Yang kelima adalah fenomenologi Jacques Derrida. Yang keenam adalah fenomenologi Alfred Schutz. Yang ketujuh adalah fenomenologi dan Fichte. Kemudian yang ke-8 adalah fenomenologi Tamrin atau Tauhid. Kemudian yang ke-9 adalah hyperfenomenologi Tauhid. Kemudian adalah soal yang E. Jelaskan bahwa pengantar filsafat ilmu akan membawa saudara dalam mempelajari sejarah perkembangan ilmu, termasuk aliran ilmu pemerintahan di Indonesia. Nah, wacana tentang pemerintahan secara keilmuan sebenarnya masih terbatas jika dibandingkan dengan perkembangan ilmu-ilmu lainnya. Secara klasik, pendekatan yang sering dilakukan adalah melalui pemahaman tentang ilmu politik yang kemudian melahirkan pemahaman tentang pemerintahan dan seluruh gejala dan peristiwa yang ditimbulkan lewat cabang-cabang keilmuannya. Dari aspek hukum, gejala dan peristiwa pemerintahan dideteksi melalui ilmu hukum tata negara, ilmu negara atau ilmu hukum administrasi negara. Dari sisi itu, pengertian pemerintahan pada tahap awal baru dipahami sebagai sebuah ciri dominan dari apa yang disebut dengan state atau negara. Dan pengantar filsafat ilmu memengaruhi sejarah ilmu pemerintahan dengan memberikan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kritis. Filsafat ilmu mengontrol dan menguji teori pemerintahan, mendorong evolusi dan pendekatan tradisional ke modern yang logis, serta membentuk etika pemerintahan. Hal ini membantu memahami hakikat kekuasaan, legitimasi, dan tujuan kesejahteraan publik. Berikut adalah alasan utama mengapa filsafat ilmu mengaruhi perkembangan ilmu pemerintahan. Yang pertama adalah landasan ontologis atau hakikat ilmu. Filsafat ilmu membantu mendefinisikan apa itu pemerintahan, apa itu kekuasaan, dan negara. Ini mengarahkan perkembangan ilmu pemerintahan dari studi prosedural, formal, atau administrasi menuju studi substansial mengenai peran pemerintah, misalnya sebagai pendidik dan pembangun masyarakat. Kemudian itu adalah landasan epistemologi atau metode ilmiah. Metode ilmu menyediakan alat untuk menguji penalaran teori ilmiah dalam pemerintahan. Hal ini mendorong penggunaan metode penelitian yang lebih objektif dan valid, membedakan ilmu pemerintahan dari sekedar praktik politik atau sekedar pelayanan administrasi. Dan yang ketiga adalah landasan aksiologis. Nah, ini merupakan nilai dan etika, yakni filsafat ilmu memberikan kerangka nilai mengenai etika pemerintahan, akuntabilitas, dan keadilan. Ini memengaruhi sejarah pemerintahan dan menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari kinerja teknis, tapi juga dari etika dan kesejahteraan yang dihasilkan. Yang kelima adalah mitra dialog kritis. Nah, filsafat ilmu berfungsi sebagai pengontrol dan penengah yang mengkritik asumsi-asumsi lama dan memfasilitasi perubahan konstruktif dalam sejarah pemikiran pemerintahan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jika dilihat dari sejarah, perkembangan ilmu pemerintahan dapat menjadi 3 kelompok besar, yaitu perkembangan sebelum tahun 70-an. Nah, di Indonesia sendiri, istilah-istilah pemerintahan banyak dijumpai dalam literatur ilmu negara. Dan yang pertama kali mempergunakan istilah tersebut adalah Universitas Negeri Gadjah Mada atau UGM yang berdiri pada 13 Maret 1946. Pada waktu menyusun kurikulum Fakultas Hukum, terdapat kesulitan karena belum terdapat suatu perguruan tinggi nasional yang dapat dijadikan contoh. Oleh karena itu, telah dipahami tatkala menjadi contoh pilihan jauh pada yang berada di Jakarta pada zaman kekuasaan Hindia Belanda, dengan catatan bahwa suatu mata pelajaran yang menurut anggapan nasional sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan baru itu perlu diubah dan atau diganti seperlunya ataupun dihilangkan sama sekali.
Kemudian sebelum tahun 70-an, ilmu pemerintahan merupakan bagian dari ilmu hukum. Nah, pada kurikulum Fakultas Hukum terdapat mata kuliah Stateler yang bersifat umum. Dipilih Stateler karena mata kuliah tersebut terlepas dari hubungan-hubungan kolonial dan bersifat umum, sebab mengenai pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara dan hukum tata negara, karenanya dapat dijadikan pengantar untuk mengetahui hukum dan tata negara yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif. Istilah ilmu negara merupakan suatu istilah yang tepat untuk dipakai mengingat hal tersebut sudah merupakan bagian sejarah dari Republik Indonesia. Hal ini selaras dengan pengertian dan istilah dari Rancensora Sitkama telah merupakan historic default pada tanggal 17 Agustus 1945, revolusi pecah dan bangsa Indonesia merdeka sehingga hidup sejajar dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia sebagaimana layaknya bangsa yang telah merdeka. Itu pun merupakan ketentuan sejarah. Kemudian perkembangan setelah tahun 70-an. Setelah tahun 70-an, ilmu pemerintahan merupakan bagian dari ilmu politik. Proses perjalanan ilmu politik di Indonesia diawali dengan dikirimkannya putra dan putri terbaik bangsa Indonesia ke negara Eropa dan Amerika untuk belajar pola dan pengembangan pemerintahan. Namun kenyataannya yang terjadi, negara-negara di benua Eropa maupun Amerika memposisikan kajian ilmu pemerintahan ke dalam kajian ilmu politik. Sebagai bagian ilmu politik, konstruksi maupun pola-pola transfer ilmu pemerintahan sangat beruntung pada denominasi ilmu politik. Di bawah bayang-bayang ilmu politik, ilmu pemerintahan hampir tidak berkembang. Tidaklah mengherankan jika sampai akhir abad ke-20 belum ada satupun buku tentang pemerintahan pada kancah teoretik atau epistemologi. Kemudian perkembangan setelah tahun 1995. Jika diamati, perjalanan ilmu pemerintahan menjadi ilmu yang memiliki dominasi sungguh sangatlah panjang dan melalui proses yang sangat luar biasa, dan penuh perdebatan. Di satu sisi, ilmu ini memiliki resistensi pengakuan dikarenakan persepsi eksklusif bahwa sebagian ilmuwan menganggap ilmu pemerintahan adalah ilmu para pejabat yang telah ada, baik pada masa pemerintahan kolonial maupun masa sekarang, karena ilmu pemerintahan menjadi sumber atau bahan ajaran bagi calon pegawai negeri, khususnya adalah di lingkungan departemen dalam negeri. Kemudian perkembangan pemikiran tentang gejala dan peristiwa pemerintahan di Indonesia. Nah, selama ini apabila berbicara mengenai pemerintahan selalu dikaitkan dengan politik dan hukum. Sebab terbentuknya pemerintahan modern selalu dimulai dari proses politik, baik berupa pemilihan umum, proses suksesi secara turun-menurun, kemudian ataupun akibat adanya perbuatan kekuasaan. Pada sisi lain, dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian akan dikaitkan dengan hukum yang menjadi dasar bagi bergeraknya pemerintahan sebagai sebuah institusi dalam menjalankan proses pemerintah, yakni pemerintahan. Perkembangan pemikiran tentang gejala dan peristiwa pemerintahan berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pemerintahan yang menjadi dasar untuk menganalisisnya. Secara garis besar, perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia dapat dibagi menjadi 6 tahap. Ini yang pertama adalah ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu hukum. Kemudian yang kedua adalah ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu politik. Kemudian yang ketiga adalah ilmu pemerintahan yang disamakan dengan ilmu administrasi publik. Kemudian yang keempat adalah ilmu pemerintahan sebagai ilmu pendiri. Kemudian yang kelima adalah ilmu pemerintahan yang dipengaruhi oleh manajemen. Kemudian yang keenam adalah ilmu pemerintahan yang dipengaruhi oleh manajemen yang memunculkan paradigma good governance. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ilmu pemerintahan yang datang di Indonesia awalnya berasal dari Belanda, yang pada waktu itu berada di bawah pengaruh kekuasaan Prancis. Ilmu hukum merupakan induk dari ilmu pemerintahan yang awal yang dikembangkan di Indonesia karena ilmuwan yang membawanya umumnya sarjana hukum dan bergelar Master in the Rest atau Magister dalam ilmu hukum, yang kemudian diubah gelarnya menjadi sarjana hukum. Gelar sarjana dengan nama Indonesia yang pertama. Kemudian pengaruh yang masih nampak dari ilmu hukum adalah adanya pendekatan legalistik dalam memahami gejala dan peristiwa ilmu pemerintahan. Hal ini yang membedakan dan sekaligus memberi ciri utama ilmu pemerintahan dibanding ilmu lainnya. Konsekuensi logisnya dalam mengaji gejala dan peristiwa pemerintahan harus merujuk pada ilmu hukum positif. Artinya, merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, tidak lagi merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut atau tidak berlaku. Peraturan yang lama hanya digunakan sebagai alat pembanding atau referensi saja. Kemudian ahli politik sebenarnya lebih memfokuskan diri pada bagaimana memperoleh kekuasaan pemerintah secara sah yang kemudian berkembang juga ke arah demokrasi.
Sedangkan ahli pemerintahan berbicara bagaimana kekuasaan yang sah dijalankan untuk melayani, melindungi, dan memberdayakan masyarakat. Kajian pemerintahan memang tidak berbicara mengenai kekuasaan, melainkan berbicara tentang kekuasaan yang sudah sah diperoleh baik melalui pemilihan umum, turun-temurun, termasuk melalui kudeta yang kemudian diabsahkan melalui peraturan perundang-undangan. Dan sampai saat sekarang ini ilmu pemerintahan banyak dipengaruhi oleh ilmu manajemen. Jadi beberapa perubahan besar dalam ilmu pemerintahan yang dipengaruhi oleh ilmu manajemen, misalnya konsep privatisasi, yakni masuknya pengaruh ilmu manajemen ke sektor pemerintah secara intensif tidak lepas dari pemikiran para ahli manajemen. Antara lain, Peter F. Drucker yang dikenal sebagai bapak manajemen modern. Drucker mengatakan bahwa manajemen adalah penemuan terbesar abad ke-21. Drucker juga menyatakan bahwa penyebab utama kegagalan negara menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya terletak pada manajemennya. Kemudian hal penting lainnya yang memberi pengaruh besar terhadap gejala dan peristiwa pemerintahan adalah adanya revolusi teknologi, komunikasi, dan informatika. Ledakan teknologi, komunikasi, dan informatika pada awal 1960-an telah mengubah secara mendasar hubungan antara manusia dengan segala konsekuensinya. Dengan teknologi komunikasi dan informatika, ia menjadi terasa lebih kecil karena orang dengan cepat dapat berhubungan dengan orang lain meskipun dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Orang dapat mengetahui sebuah peristiwa di tempat lain secara real time meskipun tempatnya berjauhan. Dan soal yang keenam adalah F. Soal yang ke F adalah jelaskan fungsi ilmu. Dari hasil pemikiran manusia untuk memenuhi rasa ingin tahunya, muncullah pengetahuan yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dan mungkin diketahui oleh manusia, misalnya mengatakan bahwa berpikir pada dasarnya merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Kemudian kajian tentang metodologi ilmu pemerintahan termasuk dalam tataran filsafat ilmu. Oleh karena itu, sebelum berbicara lebih lanjut mengenai hal tersebut, perlu terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian dan ciri-ciri ilmu, sehingga akan diperoleh oleh kesamaan titik pandang. Menurut Hoover, ilmu adalah seperangkat aturan dan bentuk guna penelitian yang diciptakan oleh orang-orang yang menghendaki jawaban yang handal. Sedangkan Pujawiyatnya berpendapat bahwa ilmu adalah deskripsi data pengalaman secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rumus-rumus yang sederhana. Pada sisi lain, Van Persen mengemukakan bahwa ilmu bukan abstraksi lagi, tapi kesatuan metode yang melingkupi segala-galanya, dan dalam kesatuan itu setiap ilmu memperoleh tempatnya. Dari pendapat di atas dapat diturunkan esensi pengertian ilmu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah berisi deskripsi data pengalaman. Yang kedua adalah tersusun secara metodis dalam rumusan yang mudah dipahami. Dan yang ketiga adalah diciptakan secara sengaja untuk memperoleh jawaban yang handal mengenai persoalan alam dan sosial. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa setiap ilmu adalah pengetahuan, sedangkan setiap pengetahuan belum tentu merupakan sebuah ilmu. Sebab ilmu adalah pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Telah dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa kemajuan dan kemudian sebuah ilmu akan tergantung pada kemampuan para pendukungnya dalam menegakkan metodologi ilmu maupun mengimplementasikannya dalam metodologi penelitian. Kemandirian ilmu pemerintahan juga harus teruji dengan kedalaman memahami metodologi ilmu dan menjalankan kelima fungsi, yakni yang pertama adalah fungsi mendeskripsi. Sebagai fungsi ilmu yang pertama, digambarkan bahwa hingga saat ini fungsi mendeskripsi atau description ternyata belum begitu baik dijalankan oleh mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan. Sehingga harus diakui jujur secara bahwa ilmu pemerintahan termasuk ilmu yang miskin akan konsep, definisi, dan pengertian yang menjelaskan secara rinci berbagai gejala dan peristiwa pemerintahan. Dan berangkat dari begitu banyaknya mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan pada saat ini dan di masa yang akan datang, diharapkan dapat menjalankan fungsi ilmu yang pertama, yaitu mampu mendeskripsi atau to description, konsep dasar, definisi, pengertian dalam ilmu pemerintahan sebagai wujud ilmu pemerintahan yang kuat dalam metodologi ilmu yang luas dan dalam kajian penelitian pemerintahan. Kemudian yang B adalah fungsi menjelaskan.
atau to explanation. Fungsi menjelaskan atau to explanation dalam sebuah ilmu akan sangat berguna untuk menjelaskan gejala sosial dan alam yang menjadi objek ilmu bersangkutan. Pada ilmu pemerintahan, fungsi ini pun belum berjalan dengan baik, sebab sebagian pendukung ilmu pemerintahan lebih banyak bekerja di sektor pemerintahan, sehingga tidak memiliki cukup perhatian untuk menuliskan gejala dan peristiwa pemerintahan yang terjadi selama ini menjadi sebuah konsep baru, hukum baru, dan perkembangan menjadi suatu konsep atau teori baru di dalam ilmu pemerintahan. Kemudian moral sebagai akademisi pemerintahan, karena semakin banyak yang dapat diselesaikan oleh konsep baru, hukum baru, dan teori baru dari sebuah ilmu, maka ilmu tersebut semakin fungsional. Begitu juga diharapkan nantinya ilmu pemerintahan akan semakin fungsional. Sebagai contoh, untuk kasus goyangnya pemerintahan akan semakin fungsional. Tahun 1998, secara moral, seharusnya ilmuwan pemerintahan yang seharusnya mampu menjelaskan kenapa krisis pemerintahan tahun 1998 dapat terjadi. Tapi kenyataannya, kemanakah semua mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan tersebut. Kemudian yang C adalah fungsi memverifikasi atau to verification. Hampir senada dengan fungsi menjelaskan, to explanation, fungsi memverifikasi pada ilmu pemerintahan juga belum berkembang seperti yang diharapkan. Ini menjadi tantangan bagi para ilmuwan pemerintahan, baik mahasiswa, peneliti, penggiat ilmu pemerintahan, agar lebih banyak melakukan penelitian pemerintahan dengan model verifikasi, di mana akan terjadi verifikasi keilmuan terhadap semua gejala, fenomena, dan peristiwa pemerintahan dengan konsep, hukum, dan teori pemerintahan yang ada pada saat ini. Dengan menjalankan fungsi memverifikasi, dalam sebuah penelitian pemerintahan akan terjadi uji kebenaran dan membandingkan antara konsep, hukum, dan teori pemerintahan yang ada dengan fakta pemerintahan yang ada, dengan indikasi yang semakin memperkuat konsep, hukum, dan teori pemerintahan yang ada, atau menolak konsep, hukum, dan teori pemerintahan yang diujikan dengan beberapa modifikasi atau pembaharuan. Penyebab lain yang membuat fungsi memverifikasi pada ilmu pemerintahan sangat lambat karena tidak adanya media yang dapat digunakan untuk mengekspresikan berbagai verifikasi terhadap teori ataupun praktek pemerintahan. Kemudian fungsi memprediksi atau to prediction. Jika diamati perkembangan dari semua fungsi ilmu, khususnya pada ilmu pemerintahan, terlihat sekali bahwa fungsi ilmu yang keempat, yaitu fungsi memprediksi, adalah fungsi ilmu yang paling lemah dijalankan dalam perkembangan metodologi maupun penelitian pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya teori sebagai alat analisis, baik grand teori, middle range teori, application teori, maupun supposition concept, dan juga belum banyaknya penelitian yang bersifat prediktif dan menggunakan asumsi-asumsi. Pada sisi lain, ilmu pemerintahan juga miskin hukum yang dapat digunakan untuk alat prediksi gejala-gejala secara acak dalam pemerintahan dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu ekonomi maupun ilmu psikologi. Untuk mengembangkan ilmu pemerintahan ke depan, perlu didorong penelitian pada semua strata pendidikan tinggi, baik diploma, sarjana, maupun pasca sarjana, ke arah penelitian yang bersifat prediktif, agar mampu memprediksi fenomena gejala, peristiwa, dan dinamika pemerintahan. Kemudian adalah fungsi membentuk teori atau to formulation teori. Fungsi membentuk teori atau to formulation teori merupakan fungsi ilmu tertinggi, di mana fungsi ini dapat membentuk dari kuatnya metodologi ilmu dan metodologi penelitian yang nantinya akan menghasilkan konsep baru, hukum baru, dan teori baru. Semakin banyak penelitian yang dilakukan mahasiswa, peneliti, atau penggiat ilmu, maka semakin banyak diharapkan akan berkontribusi untuk menghasilkan konsep baru, hukum baru, dan teori baru pada ilmu tersebut. Kemudian soal yang G, jelaskan paradigma ilmu pemerintahan yang lama dengan yang baru. Nah, sebagai sebuah bidang perhatian manusia yang sangat dinamis, ilmu berkembang karena munculnya berbagai paradigma baru yang digunakan untuk memahami gejala dan peristiwa yang diamatinya. Begitu pula dengan ilmu pemerintahan. Meskipun objek materia dan objek formanya tidak berubah, tetapi dalam memandang dan menganalisis gejala dan peristiwa telah muncul berbagai paradigma baru. Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, peranan pemerintah sangat dominan, yakni sebagai motor penggerak bidang pemerintahan. Pembangunan masyarakat lebih banyak diposisikan sebagai objek dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Dalam paradigma baru yang dinamakan God governance,
terjadi perubahan kedudukan dan peran pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam suatu negara. Pada paradigma lama, pemerintahan yang memerintah berkedudukan pada posisi hierarkis dan rakyat yang diperintah. Pada paradigma good governance, kedudukan dan posisi pemerintah adalah hierarkis dengan pemangku kepentingan lainnya seperti sektor swasta dan sektor masyarakat. Perubahan paradigma tersebut tentunya perlu diikuti dengan perubahan sikap dan berlaku secara konkret dalam pelaksanaannya. Oke, yang pertama adalah paradigma ilmu pemerintahan yang lama. Paradigma lama memandang pemerintahan sebagai pusat kekuasaan dan pengendali utama kehidupan sosial, politik, dan administrasi negara. Pemerintah menjadi aktor dominan dalam proses pemerintahan, sementara masyarakat ditempatkan sebagai pihak yang diperintah. Paradigma lama memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut. Yang pertama adalah negara sebagai aktor tunggal, atau state as the main actor. Pemerintahan dilihat sebagai aktivitas yang sepenuhnya dilakukan oleh institusi negara. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah kekuasaan bersifat hierarkis dan struktural. Hubungan antara pemerintah dan rakyat bersifat vertikal atau top down. Dan yang ketiga adalah legalistik dan normatif. Penyelenggaraan pemerintah sangat menekankan pada hukum, aturan, dan prosedur formal. Dan yang keempat adalah administrasi publik sebagai instrumen kekuasaan birokrasi berfungsi terutama untuk menjalankan perintah dan kebijakan penguasa. Kemudian ciri yang kelima adalah minim partisipasi publik rakyat diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang ikut menentukan arah pemerintahan. Dan fokus utama paradigma lama adalah yang pertama adalah ketertiban, kedua adalah stabilitas politik, yang ketiga adalah kepatuhan terhadap aturan negara. Kemudian yang kedua adalah paradigma ilmu pemerintahan yang baru. Nah, paradigma baru memaknai pemerintahan sebagai proses interaksi dan kerjasama antara negara, masyarakat, dan sektor non-negara dalam mengelola kepentingan publik. Pemerintahan tidak lagi dimonopoli oleh negara, tapi dijalankan dalam ruang kalau kolaboratif. Ciri-ciri utama paradigma baru adalah yang pertama adalah multi aktor dalam pemerintahan pemerintah. Masyarakat sipil dan sektor swasta sama-sama berperan dalam proses pemerintahan. Dan ciri-ciri yang kedua adalah relasi horizontal dan jaringan atau network governance. Hubungan ini tidak lagi bersifat perintah, tapi kemitraan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah partisipasi publik sebagai elemen utama warga negara dilibatkan dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah wajib membuka akses informasi dan bertanggung jawab atas kebijakannya. Kemudian ciri-ciri yang kelima adalah orientasi pada pelayanan dan kesejahteraan publik. Tujuan utama pemerintahnya adalah memenuhi kebutuhan dan hak warga negara. Kemudian fokus utama paradigma baru. Yang pertama adalah demokratisasi pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah keadilan sosial. Kemudian yang ketiga adalah kualitas pelayanan publik. Nah, pergeseran paradigma tersebut menekankan bahwa perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru mencerminkan pergeseran dari government menjadi governance, dari kekuasaan negara yang menuju pengelolaan kepentingan publik secara bersama-sama. Artinya, pemerintah tidak lagi sekedar aktivitas pemerintah, melainkan proses mengelola, memfasilitasi, dan membangun relasi antara berbagai aktor dalam masyarakat. Nah, kemudian ada tabel perbandingan akademik, yakni ada aspek paradigma lama dan paradigma baru. Aspek pertama yaitu aktor utamanya, paradigma lama, negara atau pemerintah. Paradigma barunya adalah negara, masyarakat, dan swasta. Kemudian aspek pola hubungan. Paradigma lamanya adalah vertikal atau hierarkis. Paradigma barunya adalah horizontal, dan jaringan. Kemudian aspek peran rakyat. Paradigma lamanya adalah objek, paradigma barunya adalah subjek atau mitra. Kemudian aspek dasar kerja. Paradigma lamanya adalah aturan atau kekuasaan. Paradigma barunya adalah partisipasi dan kolaborasi. Dan aspek tujuan. Paradigma lamanya adalah stabilitas dan ketertiban. Paradigma barunya adalah kesejahteraan dan pelayanan. Oke. Kesimpulan antara paradigma lama dan paradigma baru adalah paradigma lama menempatkan negara sebagai pusat dan masyarakat sebagai objek. Sedangkan paradigma baru menempatkan masyarakat sebagai subjek dan mitra pemerintah. Dengan demikian, pemerintahan tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas pemerintah, tapi sebagai proses bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang demokrasi dan berkeadilan. Oke, kemudian soal yang H. Jelaskan tentang Indonesia sebagai tengku peleburan atau melting pot atau budaya besar dunia. Apabila bahasa Indonesia memiliki nilai
asli yang luhur berdasarkan posisi geografisnya yang sangat strategis, yakni berada pada pusat silang lalu lintas antar samudera. Indonesia telah menjadi tengku peleburan atau melting pot dari berbagai sumber budaya tua dan besar yang ada di dunia. Bahasa Indonesia juga memiliki indigenous values atau nilai-nilai asli. Hal ini dapat dilihat dalam buku tertua yang menceritakan tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia, yakni buku Majapala yang menceritakan proses pembentukan budaya asli bangsa Indonesia hingga mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan Mataram kuno dan Mataram, Majapahit, Sriwijaya, dan kerajaan Islam. Dan budaya asli Indonesia pada awalnya dipengaruhi oleh kebudayaan India dengan adanya unsur utamanya adalah agama Hindu. Nah, kerajaan Hindu tertua yang ada di Kalimantan dan dalam perkembangannya unsur agama Hindu lebih pesat berkembang di Pulau Jawa dengan ditemukannya candi-candi Hindu dan Buddha. Unsur utama dari budaya India adalah penanaman rasa cinta akan tanah air dan sifat kesatria. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari negara India sebagai sumber awal dari ajaran agama Hindu. Dan pendiri negara atau the founding father India, yakni Mahatma Gandhi, menanamkan jiwa cinta tanah air melalui kecintaannya terhadap produk-produk dalam negeri. Dia merupakan negara memiliki karakter mirip Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, memiliki waktu kemerdekaannya pada bulan yang sama, yakni Agustus. Namun hanya beda 2 tahun, Indonesia 1945 dan India 1947. Keduanya memiliki kedekatan emosional serta memiliki founding father atau bapak pendiri bangsa yang idealismenya sama. Perjalanan sejarah ini membuktikan bahwa India telah tuntas dalam membangun mental akan cinta tanah air. Masyarakat India telah mampu berdiri sendiri dengan produk yang mereka miliki. Dia sudah memproduksi sepeda, motor, mobil, kereta api, pesawat, dan satelit luar angkasa. Nah, kemudian adalah pengertian dari melting pot sendiri, yakni melting pot berarti suatu wilayah atau negara yang menjadi tempat pertemuan berbagai budaya besar dunia. Lalu budaya-budaya tersebut saling berinteraksi, berbaur, dan membentuk identitas baru tanpa menghilangkan sepenuhnya identitas asli masing-masing. Nah, dalam konteks Indonesia, istilah ini menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia terbentuk dari pencampuran berbagai pengaruh budaya global yang masuk sejak ribuan tahun yang lalu. Dan letak strategis Indonesia di antara benua Asia dan Australia, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini membuat Indonesia sejak zaman kuno menjadi tempat singgah para pedagang, pelaut, dan pendatang dari berbagai peradaban besar dunia. Jadi adalah pengaruh budaya besar dunia di Indonesia, yang adalah budaya prasejarah dan Austronesia. Penduduk awal Indonesia berasal dari rumpun Austronesia yang membawa sistem pertanian, bahasa, dan tradisi maritim, kemudian pola kehidupan komunal. Yang kedua adalah budaya India, Hindu atau Buddha, masuk sekitar awal Masehi melalui jalur perdagangan. Dampaknya adalah sistem kerajaan, yakni Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram kuno. Kemudian seni bangunan, yakni Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kemudian ada konsep pemerintahan dan hukum adat yang dipengaruhi oleh nilai Hindu Buddha. Kemudian yang ketiga adalah budaya Arab dan Islam. Nah, masuk melalui perdagangan dari timur, tengah, dan Gujarat. Dampaknya adalah Islam sebagai agama mayoritas. Kemudian perubahan sistem sosial dan pemerintahan atau kesultanan. Kemudian yang ketiga adalah tradisi keilmuan, sastra, dan ilmu Islam. Kemudian yang keempat adalah budaya Tiongkok, yakni masuk lewat perdagangan dan migrasi. Dampaknya adalah tradisi kuliner, arsitektur, dan etos dagang. Kemudian yang kedua adalah akulturasi dalam budaya lokal seperti peranakan. Kemudian yang kelima adalah budaya barat atau Eropa, yakni masuk sejak abad ke-16 melalui Portugis, Belanda, dan bangsa Eropa lain. Dampaknya adalah yang pertama adalah sistem pendidikan lebih modern. Kemudian yang kedua adalah sistem pemerintahan dan hukum nasional. Kemudian yang ketiga adalah teknologi dan ekonomi modern. Kemudian yang keempat adalah proses peleburan budaya atau akulturasi dan asimilasi. Indonesia tidak hanya menerima budaya luar, tapi mengolahnya sesuai dengan nilai lokal. Contohnya, yang pertama adalah masjid dengan arsitektur atap Meru, yakni pengaruh Hindu dan Jawa. Kemudian yang kedua adalah wayang sebagai media dakwah Islam. Kemudian yang ketiga adalah tradisi sekaten yang memadukan budaya Jawa dan Islam. Ini menunjukkan budaya luar tidak menghapus budaya lokal, melainkan berpadu membentuk identitas khas Indonesia. Kemudian dampak bagi identitas nasionalnya adalah yang pertama adalah keberagaman suku, bahasa, dan agama. Kemudian yang kedua adalah nilai toleransi dan gotong royong. Kemudian terjadilah semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perangkat persatuan dalam keberagaman. Dan
relevansinya dalam ilmu pemerintahan adalah dalam perspektif pemerintahan itu sendiri. Kondisi melting pot ini menuntut bahwa yang pertama adalah kebijakan yang inklusif dan adil. Yang kedua adalah pengakuan terhadap hak budaya dan kearifan lokal. Kemudian yang ketiga adalah sistem pemerintahan yang mampu mengelola keberagaman secara demokratis dan harmonis. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia disebut sebagai tengku peleburan atau budaya besar dunia karena sejak dulu menjadi tempat pertemuan berbagai peradaban besar dunia. Proses pertemuan ini menghasilkan budaya nasional yang majemuk, dinamis, dan khas tanpa kehilangan akar-akar budaya lokal dari Indonesia sendiri. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.